Timur, atau yang biasa juga dikenal dengan Kota Pendidikan Jawa Timur. Jadi nggak heran jika banyak sekali wisata edukasi di kota ini. Salah satunya wisata Anggota World Petik Madu yang bisa kalian jumpai di Puri Kencana Lawang, Malang. Petik madu ini termasuk wisata yang menarik untuk dicoba. Kenapa menarik? Karena di petik madu kita bisa berwisata sambil menambah pengetahuan tentang si manis penghasil madu. Selain itu, suasana sejuk dan asri di tempat ini dapat membuat hati jadi rileks. Sebab dikelilingi oleh bunga-bunga dan rumputan hijau. Tersedia pula tempat-tempat yang asik buat nongkrong. Wisata edukasi ini nggak dipungut biaya apapun, alias free dan cocok untuk semua kalangan. Saya Haryono, selamat datang di wisata Petik Madu. Di tempat ini dimulai tahun sekitar 1980-an. Ya, awal mulanya dulu kita hanya melihara lebah sekitar 10-20 gelodok aja, dan itu pun dalam bentuk balok-balok kayu yang hanya dilubangi. Ya, setelah itu akhirnya sekitar tahun 85-an mulai berkembang menggunakan kotak-kotak stuk yang modern. Itu hingga berkembang hingga tahun sekitar 90-an, terus sudah mencapai sekitar 1.200 box. Setelah sedikit perkenalan dengan wisata petik madu, nggak lengkap rasanya kalau belum kenal dengan pemeran utamanya nih, yaitu si manis penghasil madu. Ada 3 jenis lebah yang dikembangbiakkan di sini. Salah satu dari ketiga jenis lebah itu ada yang berasal dari luar negeri, Australia, yaitu Apis mellifera. Si lebah Australia ini merupakan jenis lebah penghasil madu terbanyak di antara lebah-lebah lain yang dikembangbiakkan di sini. Apis mellifera merupakan jenis lebah yang tidak terlalu agresif, jadi teman-teman nggak perlu takut. Di petik madu ada 2 cara pengembangbiakan lebah. Yang pertama, menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan batang pohon yang berongga. Sayangnya cara tradisional ini cukup merepotkan saat proses panen. Karena harus diperas secara tradisional sehingga larva-larva lebah juga ikut mati di dalamnya, dan hasil madunya pun lebih sedikit. Kedua, dengan menggunakan cara modern. Cara ini cukup menyediakan frame dan sebuah kotak untuk meletakkan frame tersebut. Cara panennya pun mudah, yaitu dengan menggunakan alat yang bernama separator madu. Setelah madu dikeluarkan lewat separator, frame bisa dikembalikan ke kotaknya. Oh iya, lebah Australia atau Apis mellifera juga dikembangbiakkan dengan cara modern. Cara ini lebih efektif dan hasil produksinya pun lebih banyak.
ketiga, ambil sarang yang sudah penuh. Setelah itu, hendakkan untuk mengusir lebah-lebah yang ada. Jika masih ada sisa lebah, bersihkan dengan sikat lebah khusus yang terbuat dari bulu kuda. Sebelum mengambil madunya, kata Pak Riono, kita harus mengukur dulu kelayakan madunya. Kelayakan madu tersebut bisa diukur menggunakan mandat makrometer. Madu yang layak dipanen mempunyai kadar air kurang dari 24%. Setelah dinilai cukup layak, baru deh letakkan sarang lebah ke separator madu. Putar hingga 20 kali hingga madu-madu keluar dan siap buat dinikmatin. Buat teman-teman yang pengen madu berkualitas dan terjamin keasliannya, tapi nggak mau repot-repot panen sendiri, apalagi budidaya lebah sendiri, bisa langsung beli di Petik Madu ini kok. Harganya pun bervariasi dari 70.000 sampai 90.000-an. Di Petik Madu ini bukan hanya menjual jenis-jenis madu saja, tapi juga produk-produk lain yang berasal dari lebah dan tentunya bermanfaat untuk kesehatan. Seperti bipolen atau serbuk sari. Bipolen ini berguna untuk nutrisi otak kita loh. Pak Riono biasa menggunakan bipolen trap untuk menjaring bipolen dari lebah. Bipolen di Petik Madu ini dijual dalam berbagai varian, mulai dari asli bipolen fermentasi, ataupun dalam bentuk kapsul. Selain bipolen, ada juga produk lain yaitu propolis. Propolis adalah getah tumbuhan yang diolah oleh lebah dan digunakan sebagai obat mereka sendiri. Untuk manusia, propolis ini berguna untuk antioksidan dan peradangan. Produk lain selain madu lainnya adalah Royal Jelly. Royal Jelly ini merupakan produk unggulan di Petik Madu. Selain karena harganya yang mahal, manfaatnya juga sangat besar. Untuk mendapatkan Royal Jelly dari lebah, kita membutuhkan alat yang bernama mangkok ratu. Mangkok ratu adalah alat berbentuk lubang-lubang kecil yang digunakan untuk meletakkan larva lebah. Untuk mengambil larva lebah yang berada di sarang, gunakan alat yang terbuat dari bulu landak dan pastikan umur larva yang diambil sudah mencapai 2 hari. Setelah itu, letakkan larva dalam lubang-lubang mangkok ratu. Jika lubang-lubangnya sudah penuh, lalu letakkan mangkok ratu tersebut dalam kotak sarang lebah dengan menghadap ke bawah. Setelah itu, lebah-lebah bekerja akan mengisi lubang-lubang tersebut dengan Royal Jelly. Produk-produk yang dihasilkan oleh lebah ini ada banyak ya. Yang pertama, madu, itu yang penghasilan utama dari peternak lebah. Itu merupakan sebagai sumber karbohidrat ya, sebagai sumber tenaga kalau manusia. Terus yang keduanya ada namanya bipolen atau serbuk sari bunga. Itu dia berasal dari spermanya tumbuhan. Jadi lebah ini selain dia punya nasi, dia juga punya lauk. Nasinya dari madu, lauknya dia dari serbuk sari bunga. Fungsinya bagus untuk nutrisi darah, nutrisi otak, untuk pertumbuhan, meningkat, untuk orang kolesterol juga bagus. Yang ketiganya ada Royal Jelly. Royal Jelly itu adalah spesial makanan ratu lebah. Fungsi
utamanya sebagai regenerasi sel yang memperbaiki dan rusak. Terus yang keempatnya ada propolis. Kalau propolis itu dari getahnya tanaman yang diolah lebah sebagai obatnya. Lebah itu kalau sakit tuh dia ada obatnya, itu dia ngambil dari getahnya tanaman. Terus yang kelima ada namanya lilin lebah atau beeswax ya, itu bisa dipakai untuk bahan batik, terus juga bisa didaur ulang untuk dipakai menjadi sarang lebah yang baru. Terus ada juga kepompongnya. Kalau kepompongnya dia dipakai untuk pepes atau kotok ya, tapi itu nggak boleh banyak-banyak karena bisa mengganggu perkembangan lebah. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara. Salah satu pemanfaatannya di petik madu adalah untuk membuat fondasi sarang lebah yang bisa diletakkan di frame pembiakan lebah. Cara membuat fondasi sarang lebah ini pun cukup mudah. Pertama-tama, goreng sarang lebah tanpa minyak. Goreng sarang sampai menjadi lilin cair. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa e quando eu te pegar, Lalu celupkan papan kayu ke lilin panas tadi. certeza vai virar a sua mente. Setelah itu celupkan ke air untuk mengeraskannya. Kalau sudah keras, ambil lilinnya dengan hati-hati. Você pra gente, então fazer o Lalu cetak deh kalau mencetak. bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere. Setelah wisata di petik madu, tak lengkap rasanya kalau belum dapat cindera mata sebagai kenang-kenangan. Karena itu, petik madu memberi secara cuma-cuma cindera mata berupa cetakan lilin tangan kita sendiri. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Cara membuatnya cukup dengan mencelupkan tangan kita ke air terlebih dahulu. Lalu, celupkan ke lilin lebah cair yang sudah hangat. Vai virar a sua mente. Setelah itu, celup ke air lagi agar mengeras. Se enlouquecendo, o clima tá Kalau sudah keras, lepas, jadi deh cetakan tangan kita sendiri. Bara bara bara, bere Sudah tahu kan apa saja yang bisa teman-teman dapatkan di wisata petik madu ini? bara bara bara, bere bere bere. Jadi, gak usah ragu lagi untuk datang ke wisata Agrotawon Petik Madu di Puri Kencana Lawang, Malang. Tunggu apa lagi? Cepat-cepat ke sini, ajak adik, kakak, ibu, ayah, dan saudara-saudara biar tambah rame. Oke? Bara bara.